Selamat siang Bapak. Iya, Saya ingin silakan Bu. saya ingin melaporkan pengaduan yang masuk ke kanal website pengaduan Pak terkait pengaduan THR PTT. Jadi pada bulan Maret kemarin Pak ada pengaduan masuk dari PTT terkait pengaduan THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan ke pekerja ini gitu. Jadi profil perusahaannya nih Pak, jadi si perusahaan itu mempekerjakan 12 orang pekerja. 11 orang pekerjanya ini dibayarkan THR-nya Pak, sedangkan ada satu orang pekerja yang hubungan kerjanya berakhir pada tanggal 2 Maret, jadi lebaran tanggal 21 Maret Pak. Tanggal 2 Maret itu hubungan kerjanya berakhir dan tidak diberikan THR oleh perusahaan gitu Pak. Jadi tanggal 18 Maret pengaduan yang masuk ke kanal website. Lalu tanggal 20 Maret itu saya melakukan konfirmasi terhadap pengadu terkait pengaduan yang dilayangkan oleh beliau. Jadi saudara M ini merupakan pekerja dari PTT dan berakhir hubungan kerjanya terhitung tanggal 2 Maret. Lalu setelah itu saya bertemu dengan pengurus perusahaan untuk mengkonfirmasi tentang pengaduan tersebut gitu. Lalu saya melakukan BAPK ke perusahaan ke pengurus tersebut dan menurut keterangan si pengurus tersebut, si pekerja ini merupakan pekerja PKWTT dari 16 Maret tahun 2025. Lalu kebijakan dari perusahaan pusat memang pekerja yang mengundurkan diri sebelum tanggal 11 Maret itu tidak mendapatkan THR Pak. Padahal seharusnya di peraturan ketenagakerjaan itu pekerja yang hubungan kerjanya berakhir rentang 30 hari ini masih harus mendapatkan hak THR-nya gitu. Jadi kan kalau dilihat dari data ini si pekerja 2 Maret itu keluar, sedangkan 21 Maret itu Idul Fitri, berarti kan harusnya masih mendapatkan hak THR ya Pak ya. Lalu setelah mendapatkan keterangan dari pengurus, saya juga mengklarifikasi kepada pengadu tentang data-data yang saya terima dari pengurus perusahaan gitu. Jadi kalau dari menurut keterangan pengadu, PKWTT-nya itu terhitung dari 21 April, bukan 16 Maret. Lalu terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan bahwa THR itu tidak diberikan jika pekerja mengundurkan diri sebelum 11 Maret, itu kan harus dituangkan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan ya Pak ya. Jadi saya menanyakan tentang peraturan perusahaan di perusahaan tersebut, ternyata si pekerja tidak pernah disosialisasikan terkait peraturan perusahaan tersebut begitu. Lalu setelah mendapatkan semua keterangan itu dan dibenarkan tidak dibayarkan THR tersebut, saya mengeluarkan nota pemeriksaan 1 Pak. Nota pemeriksaan 1 itu isinya tentang tidak dibayarkannya THR kepada pekerja tersebut. Itu lalu setelah 30 hari berselang, karena kan masa berlaku nota pemeriksaan 1 itu 30 hari ya Pak ya. Setelah 30 hari tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari si perusahaan. Saya follow up si perusahaannya, ini bagaimana kok tidak ada tindak lanjut pengaduan ini. Lalu ternyata si perusahaan itu ingin bertemu dengan saya terlebih dahulu sebelum menunaikan hak pekerja tersebut, karena si perusahaan tampaknya tidak paham atas peraturan ketenagakerjaan yang itu Pak, yang 30 hari rentang itu masih mendapatkan hak THR si pekerja itu gitu. Jadi saya bertemu dengan pihak legal perusahaannya dan setelah saya jelaskan panjang lebar tentang peraturan tersebut, bagian legalnya itu mengiyakan akhirnya akan membayarkan hak THR si pekerja tersebut Pak gitu. Jadi setelah beberapa hari kemudian, alhamdulillahnya THR itu sudah dibayarkan. Pekerja juga melaporkan ke saya bahwa ada slip THR yang sudah dibayarkan ke saya, dan alhamdulillahnya THR selesai Pak kasusnya gitu. Siap. Misi Bu. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin. Ya silakan duduk Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Perkenalkan, saya Kevin, pengurus PT Vakansi Dedikasi Semesta. Bisnis saya ini sudah setahun Bu. Saya ingin menanyakan tentang jaminan sosial. Baik, salam kenal Pak Kevin. Perkenalkan, saya Lutfiana, pengawas ketenagakerjaan ahli pertama dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 di Snakertrans Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, apakah Bapak sudah mengikut sertakan seluruh pekerja Bapak pada jaminan sosial? Belum semua Bu. Apakah saya harus
mengikut sertakan seluruh pekerja saya ke dalam jaminan sosial? Tentu perlu, Pak. Di samping itu adalah kewajiban Bapak, jaminan sosial ini bermanfaat untuk melindungi pekerja Bapak. Program jaminan sosial di sini ada banyak macamnya ya, Pak, seperti JKN, itu jaminan kesehatan nasional, ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua, JP, jaminan pensiun, dan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, JKN ini, jaminan kesehatan nasional, itu biasa kita sebut dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan yang lainnya selain JKN itu biasa kita sebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau boleh tahu, program apa saja yang sudah Bapak terapkan di perusahaan Bapak terhadap sebagian pekerja Bapak? Saat ini hanya BPJS Kesehatan saja, Bu. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, belum. Untuk BPJS Ketenagakerjaan wajib juga, Pak. Di sini sangat bermanfaat bagi perusahaan Bapak. Kenapa? Misal nih, Pak, kalau ada pekerja Bapak yang mengalami kecelakaan atau amit-amit sampai meninggal, yang menanggung semua itu BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kalau Bapak mengikut sertakan pada program BPJS. Kalau Bapak tidak mengikutkan pada program BPJS, yang menanggung semua adalah perusahaan Bapak seperti santunan, biaya pemakaman, dan lain-lain. Lalu untuk kepesertaan ada penahapannya, Pak, dibagi menjadi 3 skala usaha, yaitu skala besar dan menengah, skala kecil, dan skala mikro. Skala besar dan menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM. Lalu skala kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM. Untuk skala mikro hanya wajib mengikuti program JKK dan JKM. Nah, untuk pembayarannya, setiap bulan dibayarkan oleh perusahaan dan pekerja. Besaran iuran tergantung pada upah pekerja dan jenis risiko pekerjaannya. Ada persentase tetap dari upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan pekerja. Oh ya, Pak, kalau ada pekerja pindah atau keluar dari perusahaan, sebaiknya Bapak segera menginformasikan kepada BPJS agar status dan manfaat BPJS dapat diperbaharui. Ini saya ada buku saku, Pak, terkait jaminan sosial. Di dalamnya ada penjelasan lebih lengkap tentang besaran iuran, manfaat yang diterima, dan lain-lain. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Baik, Bu, tidak ada lagi yang akan saya tanyakan. Sudah cukup jelas. Terima kasih penjelasannya, Bu, dan terima kasih buku sakunya. Saya permisi ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu, sama-sama, saya pamit dulu Iya, ya. Pak. Selamat siang Ibu. Ya, Dari perusahaan apa ya Bu? Maaf. saya dari Sweet Latte. Ya. Oh, itu bentuk PT atau nama brand kafenya? Nama brand kafe. Oh, gitu. Jadi PT-nya perseorangan ya Bu ya? Iya, belum Atas nama sendiri ya. Ya. Ibu maaf, atas nama siapa ya? Saya Mutia. Sebagai pemilik Bu. Oke. Alamatnya di mana Bu? Jalan Cimanuk, nomor 2, Kabupaten Garut. Jadi hari ini kita ada kegiatan pemeriksaan ketenagakerjaan ya Bu ya. Jadi sebelum pemeriksaan kan saya akan memeriksa dokumen seperti itu. Dokumennya kemarin saya mintakan dibawain nggak Bu? Udah saya kirim email. Oh, email ya? Ada di sana saya buka. Sambil saya wawancara aja Bu ya, sambil Iya, saya silakan. lihat ya, sambil saya tanya-tanya. Pengurusnya Ibu Mutia juga? Iya, saya sendiri. Oke, cabangnya ada nggak Bu saya di sini? Oh, enggak baru satu. Cuma satu ya? Oke, sendiriannya kapan Bu? 2021. Berarti dari makan berjalan ya? Ya, berarti perusahaan statusnya PT perseorangan ya tadi. MDN, skala usahanya Bu kalau udah tahu di NIB? Gitu. Oke. Lalu tenaga kerjanya totalnya berapa ya Bu? Tenaga kerjanya 12 orang. 12. Laki-laki perempuannya? Laki-laki 8, perempuan 6. 14 dong Bu? 4 ya? Berarti 8 tambah 4, 12. Lalu, nah jabatannya apa aja Bu ini 12 orang? 12 orang Sebagai ini apa aja di kafe? Ya, ada barista 2 orang, Kita 2, ada waiter 8, waiter 8, sama chef 2 orang. 1 orang. Nggak ada HRD-nya ya? Langsung di Ibu ya? Berarti Ya, semua masih saya perekrutan. sendiri. 12 orang ini tetap atau kontrak Bu? Biasanya kita di tahun pertama kontrak dulu, TKWT 1 tahun, Heeh. baru setelah 1 tahun itu jika kinerjanya bagus, ya kita akan tetap. Nah itu yang 12 orang ini TKWT masih ada sekarang? Ada baru-baru? Masih ada. Berapa orang? TKWT 4 orang. 4 orang ya? Sisanya udah tetap? Ya. Oke. Nah lalu
saya mau nanya pengupahan nih Bu di sana. Pengupahannya itu udah sesuai UMK belum? Udah saya lebihin sekarang kalau nggak salah 2,4 Ya 2,47 sekian, sekarang semuanya rata 2,6. 2,6 semua ya. Iya, Komponennya apa aja Bu itu? habis pokok aja Satu pokok aja ya. Berarti nggak ada tunjangan yang tetap, tunjangan Nggak. tetap, uang makan, uang transport nggak ada. enggak, karena kalau transport karena dekat-dekat. Oh, Jadi dekat. Lokasi rumahnya dekat dengan kafe ya. dekat. Kalau uang makan kita kasih makan sih biasanya. Di kafe langsung dapat makan langsung ya. Tunjangan jabatan nggak ada Bu, antara barista, chef sama waiter nggak ada. Nggak ya? Saat ini sih Belum ya, masih gaji pokok aja satu ya 2,6 dan rata semuanya. Yang PKWT juga udah langsung dapat 2,6. Iya, Pembayaran upahnya transfer atau tunai Bu? transport semuanya. Transfer ya, hari bulanan berarti ya. Betul. Oke. Lalu kemarin Bu Lebaran THR diberikan nggak ke seluruh pekerjanya? Diberikan ya. Untuk Berupa bingkisan. oh, kalau di peraturan Bu, kalau THR itu bentuknya nominal uang Bu, uang rupiah. Jadi satu kali gaji, jadi kan tadi gajinya 2,6 ya, seharusnya diberikannya 2,6 untuk THR-nya gitu. Jadi bukan untuk bingkisan, boleh bingkisan tapi ada uang juga. Oh, kalau bingkisannya misalnya seharga 500.000 Nggak boleh Bu, jadi harus berbentuk uang. tetap 2,6. Iya gitu. Iya, jadi kalau mau bingkisan juga boleh, tapi plus harus tambah uang juga gitu. Oke. Gitu ya Bu, nanti mungkin tahun depan ya diganti ke uang aja jangan bingkisan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, kita doakan juga ya. Untuk waktu pemberian THR-nya, Ramin berapa Bu? Kemarin kayaknya masih Jauh-jauh hari. iya sebelum mulai Oktober tuh berarti kan sebelum Oke. Hamin 10 ya. Udah sesuai ya Bu ya, seharusnya memang maksimalnya Hamin 7 Lebaran harus sudah diberikan. Sepeda minta tuh bekerja. Mau belanja ya Bu ya, biar nggak kehabisan shopping paling Bu. Belanja lah pekerjanya ya. Oke, pengupahan udah sesuai Bu. Mudah-mudahan tadi cuma PR-nya THR aja ya yang belum sesuai. Lalu lanjut ke hubungan kerja Bu, tadi kan ada 12 orang, 4 PKWT, 8 PKWT ya. Kan ada 12 orang nih pekerjanya, udah ada peraturan perusahaan belum? Karena kalau di peraturan ketenagakerjaan lebih dari 10 orang pekerja itu harus memiliki peraturan perusahaan. SOP ada SOP. SOP beda lagi Bu, SOP itu kan standard operation cafe ya, jadi cafe mungkin Profesional. isinya itu ya apa peraturan-peraturan cafe kan. Ini beda peraturan perusahaan seperti pasal-pasal gitu Bu isinya. Oh, jadi nanti Bu mungkin dibuat aja ya peraturan perusahaan, nah SOP itu dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan gitu. Jadi kalau pekerja di atas 10 orang itu wajib peraturan perusahaan itu dibuat. Ada contohnya nggak Bu? Banyak Bu di Google, nanti saya kasih, atau kalau nggak langsung aja ke Disnaker Kabupaten Garut Bu, kan karena nanti ada pengesahannya di situ. Nanti bisa minta contoh, iya, jadi PP itu harus disahkan di dinas kabupaten setempat, lalu disosialisasikan ke seluruh pekerja itu untuk peraturan perusahaan. Dan masa berlakunya 2 tahun, jadi setiap 2 tahun harus disahkan kembali, karena kan peraturan berubah-ubah ya. Nanti 2 tahun berubah harus diperbarui lagi peraturan dalamnya, lalu disahkan lagi. Jadi 2 tahun sekali saya harus ke Disnaker. Betul. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam peraturannya ya cukup disahkan aja, dilanjutkan ke pengesahannya. Gitu. Nah, paham ya Bu ya peraturan perusahaan. Lalu untuk PKWTT tadi kan ada 8 orang. Itu ada surat pengangkatannya atau perjanjian kerjanya nggak? Enggak sih bisa. Tulisan aja ya, karena bisa mengangkat gitu. Nah, kalau yang PKWT-nya juga nggak ada. Kalau PKWT ada tanda tangan kontrak masing-masing, terus dikasih gitu. Jadi cuma PKWT aja, ya PKWT aja yang ada itunya ya, surat perjanjian. Iya. Yang PKWT nanti ada ini Bu ya, surat Harus. harus juga. Jadi antara perjanjian kerja atau surat pengangkatan, pilih aja salah satu dari 2 itu. Paling mudah sih surat pengangkatan Bu, jadi cuma 1 lembar aja. Untuk mengetahui masa kerja pekerja Bu, nanti kalau misalnya di akhir suka ribut-ribut tuh tentang masa kerja, jadi yang dibuat dasar dari mereka masa kerja itu di PKWT itu. Nah, yang PKWT ada uang kompensasi nggak Bu diberikan? Kompensasi apa ya? Jadi kalau PKWT itu karena kontrak, setiap habis kontrak itu harus wajib diberikan uang kompensasi sebesar 1 kali gaji kalau dia 1 tahun bekerja. Sama ini nggak ada ya? Saya baru tahu. Oke, nah itu kewajiban perusahaan Bu. Jadi PR ya Bu ya, tahun depan kalau misalnya nggak mau ada uang kompensasi berarti langsung aja PKWTT
Kalau PKWT itu nggak ada uang kompensasi, tapi di akhir adanya uang pesangon. Seperti itu. Kalau PKWT kontrak itu ada uang kompensasi wajib setelah masa kontraknya berakhir. Jadi kalau saya mau angkat itu harus dibayar dulu. Iya betul. Jadi diangkat ke PKWT, tapi PKWT-nya harus dibayar uang kompensasinya. Kalau nggak diperpanjang juga sama ya. Iya. Kalau nggak diperpanjang juga tetap dikasih uang kompensasinya, karena itu hak pekerja PKWT. Tuh, semoga ya Bu ya nanti yang udah mau berakhir nih 4 orang ini PKWT-nya, semoga nanti dibayarkan uang kompensasinya ya. Oke, lanjut ke jaminan sosial Bu. Ini kan kalau di jaminan sosial ada BPJS Kesehatan, pasti Bu udah pernah dengar ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan udah pernah dengar belum? Belum ya, baru BPJS Kesehatan ya tahunnya. Nah kalau BPJS Kesehatan diikutsertakan nggak pekerjanya? Kebetulan banyak kan ada yang udah join suaminya, ayahnya, Hmm. ada yang PBI juga, Jadi sama sekali nggak ada ya, saya dari. pernah tawarin tapi katanya udah ada gitu. Jadi emang ya Bu ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program Bu, JKK, JKM, JHP, JP. JKK itu jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Itu juga Ibu baru pernah dengar sekali ini ya? Iya. Tapi belum diikutsertakan juga semua ya. Tapi semoga ya Bu, nanti saya lakukan pembinaan buat Ibu untuk menjelaskan apa aja manfaat jaminan sosial ini ya Bu ya. Oke, mungkin hari ini saya fokusnya ke situ aja ya Bu. Ke tadi ada pengupahan, hubungan kerja sama jaminan sosial. Nanti dokumen-dokumen yang udah Ibu kirim nanti saya analisa lebih lanjut. Makasih ya Bu ya. Selamat siang Bu Nida. Saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang peraturan ketenagakerjaan terkait pengupahan. Jadi pengupahan itu Bu Nida, hak pekerja yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh pekerja yang ditetapkan yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi upah itu ada 2 macam, ada satuan waktu sama satuan hasil. Kalau satuan waktu itu ada per jam, per hari sama per bulanan. Kalau per jam itu berarti ada yang bekerja per waktu juga nih ya. Jadi itu bisa dihitung sebagai kesepakatan. Nah nominalnya itu kalau per jam itu berarti upah sebulan per 126 didapatkan upah per jamnya berapa. Kayak gitu. Terus Bu Nida ada juga upah harian. Kalau misalnya dia upah per waktu kerjanya 6 hari dalam seminggu, berarti hitungannya 25 hari. Kalau misalnya dia hariannya itu 5 hari dalam seminggu, berarti hitungan upahnya itu 21 hari, seperti itu. Lalu ada juga upah bulanan. Kalau upah bulanan kan udah banyak ya di udah pasti Bunda juga udah paham. Lalu ada juga satuan hasil. Kalau satuan hasil itu upah yang didapatkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Lalu besarnya upah juga sesuai dengan kesepakatan. Terus upah rata-ratanya itu dihitung dari 12 bulan terakhir. Gitu. Untuk didapatkan 1 bulan upahnya berapa sih? Jadi dihitungnya dari 12 bulan rata-rata upahnya dia. Gitu. Lalu komponen upah itu ada 3, ada gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Gaji pokok itu yang selayaknya tidak tahu ya, kalau gaji pokok ya gaji yang didapatkan. Kalau tunjangan tetap itu ada tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, tunjangan lain-lain yang nominalnya tetap dalam 1 bulan itu dia dapatkan, nominalnya setiap bulannya tetap. Kalau tunjangan tidak tetap, yang ketiga itu tunjangan yang nominalnya tidak tetap, seperti uang makan, uang transport, uang bonus omset yang nominalnya tidak tetap setiap bulannya, seperti itu. Lalu, perhitungan upah ini, upah pokok itu tidak harus lebih besar dari 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap, gitu. Jadi jangan kurang dari 75%. Oke, lanjut ke tunjangan hari raya ya Bu Nida ya. Jadi tunjangan hari raya itu diberikannya wajib kepada pekerja, nominalnya 1 bulan upah jika dia sudah bekerja 1 tahun. Misalnya kalau dia bekerjanya kurang dari 1 tahun, itu hitungannya proporsional. Misal dia bekerjanya baru 6 bulan kerja, berarti hitungan THR-nya 6/12 kali 1 kali bulan dia upah. Tuh. Lalu dasar komponen upah yang ditetapkan di THR itu upah plus tunjangan tetap kalau dia ada tunjangan tetapnya. Kalau misalnya upah pokok aja ya berarti upah
gaji pokoknya aja. Jadi tunjangan tidak tetap tidak masuk ke dalam dasar THR-nya. Lalu diberikannya THR ini 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jangan kelamaan dan jangan mepet banget. Kalau kelamaan boleh, mepet ya nggak boleh. Maksimal kelamaan seminggu. Lalu selanjutnya upah minimum. Jadi upah minimum itu kan berbeda-beda setiap kabupaten dan kota. Kalau di Garut ini upah minimumnya 2,472 sekian, dan yang dihitung sebagai upah minimum itu upah pokok atau upah pokok plus tunjangan tetap. Seperti itu. Jadi kalau tunjangan tidak tetap juga tidak masuk ke dalam hitungan minimumnya. Lalu Bu Nida, upah minimum itu sebenarnya dikecualikan dari skala usaha mikro dan kecil. Jadi kalau yang skala usaha menengah dan besar itu wajib di atas UMK. Tapi kalau skala usahanya mikro dan kecil itu diperbolehkan di bawah UMK. Tetapi ada syarat-syarat tertentu, batas-batas bawahnya gitu. Ada 3 batas bawahnya. Yang pertama itu 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Berarti kita hitungnya 50% rata-rata konsumsi masyarakat Jawa Barat. Gitu. Yang kedua, upah yang disepakati itu 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi Jawa Barat juga. Lalu yang ketiga, menggunakan data BPS yang terupdate. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Bu untuk pembinaan tentang pengupahan dari saya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Nida, gimana sudah dibawa dokumen-dokumennya sebagai tindak lanjut pemeriksaan kita ya? Udah. Oke, jadi ini yang dibawa adalah dokumen absensi dari 18 pekerja ya? 41. Oke. Ini satpam semua ya Bu ya? Tenaganya juga saya masukkan, tapi hanya 1 orang, sisanya satpam. Oke. Yang shift dan non shift ya? Gitu. Yang shift ada 18 orang? Iya kan. Sisanya non shift? Iya. Oke, nah ini itu jam kerjanya gimana Bu? Jam kerjanya jadi sehari terbagi jadi 2 shift gantian. Jadi shift pagi 12 jam, shift malam juga 12 jam. Oh, jadi setiap hari seperti itu, 12 jam. Berarti setiap hari ada kelebihan 4 jam ya? Kelebihan 4 jam ya? Tapi itu gitu nggak Bu lemburnya? Enggak ya? Oke, sebetulnya kan karena ini terus-terusan lembur yang 4 jam, berarti waktu kerjanya melembaga gitu ya Bu ya? 12 jam terus gitu. Lembur terus kan, kalau sebenarnya lembur itu kan nggak seterusnya gitu, nggak setiap hari. Lembur itu kan sekali-sekali ada lembur, tapi ini malah setiap hari ya ada ya. Dan di sistem kami itu nggak ada lembur sih. Oh. Memang jadwal kerjanya 12 jam. Mungkin buat satpam memang banyak gitu. Sebetulnya kalau satpam itu idealnya sehari itu 3 shift Bu, per 8 jam. 8 jam, 8 jam, 8 jam, jadi 24 jam totalnya. Dan kalau waktu kerja satpam itu nggak ada namanya waktu istirahat. Jadi kalau waktu kerja normal kan 8 jam, tapi istirahat sejam jadi 7 jam ya hitungannya. Tapi kalau satpam itu 8 jam ya udah termasuk istirahat gitu. Dia 8 jam, 8 jam, 8 jam, total 24 jam kan, dan 7 jam itu Bu seharusnya ya menurut peraturan ketenagakerjaan gitu. Nah ini berarti ada kelebihan 4 jam dalam sehari ya. Dan seminggu itu ada waktu liburnya nggak? Ada. Berapa hari? Jadi 4 hari masuk, 2 hari off. Oh, jadi hitungannya nggak per 7 hari ya? Enggak ya, 4 hari masuk, 2 hari libur, 4 hari masuk lagi, 2 hari libur, seperti itu ya? Iya. Oke. Lalu nggak ada lembur juga ya, nggak ada berarti lemburnya ya? Kalau misalnya pekerja ini lagi libur mingguan, itu dia disuruh masuk, ada seperti itu? Ada. Setiap hari Sabtu Minggu biasanya kan di mall ada acara event. Ya di situ biasanya diminta ada satpam, jadi ada beberapa satpam yang jaga di hari liburnya. Oke. Itu seluruh satpam yang libur mingguan itu harus masuk atau beberapa aja? Beberapa aja. Itu dibayarkan nggak? Iya, kalau itu dibayarkan Ya, di event ya langsung. Oh, hitungannya berarti gimana Bu kalau itu? Sama nggak Per kan? hari 100.000. Oh, flat ya? Nggak ada hitungan, kan kalau di peraturan ketenagakerjaan ada tuh hitungan lembur 1/173 kali upah sebulan, terus ada pengkalinya, itu enggak ya? Oke. Berarti
harus kita analisa dulu Bu, ini sepertinya banyak kekurangan upah lembur ya, kan yang hariannya juga tidak, ternyata sistemnya tidak menghitung upah lembur sama sekali yang 12 jam per hari. Terus kalau hari libur mingguannya dia ternyata pembayaran upah lemburnya cuma flat 100.000 ya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya ada yang sakit Bu, satpam? Kalau ada yang sakit, biasanya kan diganti sama satpam Temennya ya. Jadi misalnya ada satpam yang dia shift malam, terus dia sakit atau nggak bisa datang, nah biasanya yang shift pagi itu lanjut. Oh, jadi dia lebih dari 12 jam ya pekerjaannya? 24 jam. Iya, 24 jam tidak ada istirahat. Maksudnya tidak, kan sebenarnya itu bisa mencegah bisa mengganggu kesehatan dia ya, seperti itu. Nggak ada sebenarnya, tapi itu dibayarkan nggak? Dibayarkan. Oh, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang tadi 1/1 atau beda? Jadi yang sakitnya itu kan gajinya dipotong, Oh, dipotong itu pemotongannya. dibayarkan ke yang backup. Oh, jadi kalau ada izin sakit dipotong walaupun pakai surat keterangan dokter. Iya. Apapun kalau nggak masuk dipotong. Oh, gitu. Harusnya dibayar. Harusnya dibayar kalau izin sakit, cuti itu harusnya dibayar, tidak ada pemotongan di peraturan ketenagakerjaan. Gitu. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya dari data-data yang saya lihat. Saya tanyakan juga ke Ibu sebagai HRD ya, sebagai HRD di perusahaan ini. Nanti akan saya analisa lebih lanjut dan kemungkinan ada perhitungan penetapannya karena ada kekurangan upah lembur karena ternyata selama ini upah lembur tidak dibayar ya yang hariannya. Oke, baik, nanti tunggu aja info lebih lanjut dari saya Bu ya. Terima kasih Bu informasinya. Ya. Oh, teh. Aku bisa di perusahaan. Terus di parkiran aku dapat amplop karena aku udah mengawasi perusahaan tersebut. Aku dikasih amplop gitu tapi nggak aku terima teh karena menurutku itu bentuk gratifikasi gitu. Jadi gratifikasi itu kan di ASN itu termasuk salah satu korupsi ya. Nah, kita harus mencegah itu. Jadi di korupsi di ASN itu ada 3, ada suap, pemeriksaan sama gratifikasi. Nah, yang aku temuin barusan itu namanya gratifikasikan, itu nggak dibolehin untuk kita karena itu sebagai konflik kepentingan seorang ASN. Terus tapi tidak semua gratifikasi sebenarnya dilarang kan, ada juga gratifikasi yang harus bisa diterima asal ada kebijakan dari pemerintah kita dan dilaporkan ke UPG, namanya unit pengendalian gratifikasi gitu. Terus di situ selain uang juga gratifikasi itu bermacam-macam, ada yang bentuknya makanan, voucher diskon, bisa kalau kita seorang pengawas ketenagakerjaan mengawasi hotel dan lain-lain itu bisa nih si pengusahanya memberikan voucher menginap gratis, itu juga termasuk gratifikasi. Terus gratifikasi itu ada di aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12B dan 12C. Mau aku sebutin nggak biar ada bayangan buat nanti gitu. Oke. Pasal 12B, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lalu pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan merupakan suap apabila nilainya 10 juta atau lebih, jadi harus dilaporkan. Terus untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap menjadi beban penuntut umum. Itu pasal 12B. Pasal 12C, tentuan pasal 12B tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Lalu KPK kemudian menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau menjadi milik negara. Bukan bisa dikembalikan ke negara tuh kalau misalnya KPK bilang ini buat negara kayak gitu. Lalu peraturan yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini undang-undang ini memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerima, memeriksa dan menetapkan status laporan gratifikasi tersebut. Lalu ada lagi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi.
Lalu yang terakhir ada peraturan internal instansi. Selain peraturan di atas, tiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah biasanya memiliki nih pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang bertugas menerima laporan gratifikasi sebelum diteruskan kepada KPK apabila diperlukan. Lalu sanksinya, apabila gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan tidak dilaporkan dan terbukti merupakan suap berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Tipikor, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Iya, terus sebagai ASN kita ini selain sanksi pidana, penerimaan gratifikasi juga dapat berakibat pada sanksi disiplin sesuai ketentuan manajemen ASN apabila terbukti melanggar kewajiban dan kode etik sebagai aparatur sipil negara. Jadi jangan sampai kita melakukan gratifikasi tersebut dan semoga kita terhindar dari gratifikasi tersebut ya. Siap, terima kasih.